Waktu saya baru bertobat, pertama kali yang saya cari di kekristenan adalah satu, kuasa. Banyak orang pergi ke gereja, banyak motivasi. Ada yang cari jodoh. Ada yang juga yang kedua, yaitu apa? Karena ditegur, dimarahi terus orang tua, daripada ribut ikut ke gereja, gitu. Ada yang juga ke gereja supaya dapat teman bisnis, omset. Ada berbagai macam orang ke gereja, berbagai tujuan. Ada yang cari Tuhan, ada yang cari yang lainnya. Tetapi waktu saya bertobat, yang pertama kali saya cari adalah satu, kuasa. Kuasa yang bisa mengalahkan saya pada waktu tahun 92, yaitu kuasa di dalam diri Gilbert Lumaindong, pendeta gemuk. Nah, kuasa itulah yang harus saya cari untuk menemukan kuasa itu. Pada hari Pentakosta, ada 10 hari Pentakosta, saya tanya pendeta dulu, pendeta, bagaimana supaya dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, dan ada karunia Tuhan? Pendeta ini ngomong, dia bukan pendeta terkenal. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka 9 karunia itu ada di dalam diri kamu. Karena sumber dari 9 karunia adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, 9 karunia itu ada dalam diri kamu. Tetapi kamu harus tahu cara untuk mengaktifkannya. Dan yang kedua, setelah mengaktifkan yang kedua, engkau harus mengalami baptisan api, yaitu dipenuhi Roh Kudus, tenggelam dalam roh dengan tanda mula-mula bahasa roh. Dan itulah kunci untuk mengaktifkan semua karunia. Engkau harus dibaptis api. Nah, waktu itu kan banyak sekali ajaran-ajaran itu tentang urapan Roh Kudus. Ada urapan angin, urapan gempa, guntur, habis diurapi kosong. Kan banyak sekali ada. Padahal itu hanya manifestasi Allah. Nah, arti urapan sendiri kan Allah memberi kuasa. Nah, setelah itu saudara, berbagai macam teori-teori macam-macam, bingung sendiri ya. Saya hanya satu aja, kuasa yang bisa mengubah hidup saya, kuasa yang pernah mengalahkan saya. Karena saya tahu kalau ada kuasa itu bisa mengubah nasib seseorang. Dan seperti nasib para rasul, waktu itu saudara, pada hari Pentakosta, wah, mereka memuji menyembah Tuhan. Wah, kan saya itu di sekolah karismatik, garis keras. Wah, musimnya itu wah, mereka, ya saya hanya gini, halu gitu. Tiba-tiba ada bunyi ledakan. Wah, teman saya berkata, Roh Kudus datang, sembah dia. Wah, aku ya bingung. Halu, wah, 2 kali. Setahu saya Alkitab sekali, nggak sampai 2 kali. Saya buka mata, nggak taunya tetangga sebelah marah-marah, lempar batu bata. Di situ saya kecewa. Saya kasih tahu, saya turun. Kamu harus rindu dan haus untuk dipenuhi Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, itu seperti aliran listrik, gereng, gereng, gereng. Saya ngomong kalau disetrum sekalian gimana? Nah, ada lagi, ada urapan angin, urapan air, urapan es, bingung macam-macam itu. Waktu itu saya ngomong gini, gimana 2 Kudus? Ikut kami aja. Wah, waktu itu lagu-lagu zaman dulu, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Lagu-lagu betapa besar kasihmu Allahku. Wah, itu lah, mereka menyembah Tuhan, haleluya. Tiba-tiba ada cahaya terang. Saya tuh selalu yang lihat duluan. Saya ngomong sama mereka, itu ada cahaya terang. Wah, itu kemuliaan Tuhan, sembah dia. Ya, saya bingung juga. Wah, haleluya, haleluya. Kok 1 jam terang terus? Saya buka mata, nggak tahu di jendela teman saya pakai lampu sorot diginiin. Karena apa? Tempatnya gelap sekali.
Terus Santi kasih tahu, kalau kamu rindu diurapi Roh Kudus, kamu doa begini, oh Yesus, lawat, curahkan. Untuk karunia bahasa roh harus ada pancingan. Saya juga bingung, Roh Kudus kok dipancing. Ada pancingannya. Kamu ngomong, oh Yesus, lawat, curahkan. Sehari, semalam itu, keseleo. Semua cara udah saya lakukan semua. Waktu itu saudara, saya bingung. Saya ambil keputusan, cari Tuhan sendiri. Karena ada lewat tumpang tangan, ada langsung Roh Kudus penuhi. Saya doa sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, berhari-hari. Suatu kali, malam mengubah hidup saya, ada cahaya terang. Yes. Atap hilang. Terdengar suara, Daud, 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 Daud. Saya buka mata. Kenapa? Jaga-jaga dikerjain lagi. Karena di tempat saya sekolah Alkitab itu banyak yang ngerjain. Ada anak yang baru bertobat, Tuhan ampuni dosaku. Temennya di belakang berkata, sudah ku ampuni anakku. Karena kan tahu sekolah kita tuh bedain malaikat dan setan susah. Dan apa terjadi? Saya buka mata gini lah. Saya lihat atap hilang, cahaya terang. Daud, 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 Daud. Langsung saya sadar, ini asli. Jutaan manusia sudah menantimu. Bangkitlah engkau berdiri. Waktu itu jutaan manusia sudah menantimu. Tuhan, aku tidak bisa khotbah, aku tidak bisa nyanyi. Kenapa saudara? Saya itu orang gagal. Semua alat musik bisa pegang, tidak bisa main. Waktu tes berkhotbah, guru saya berkata, Daud, khotbah kamu bagus sekali. Alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Berarti tidak ada masa depan. Saya ngajar sekolah minggu, bubar. Saudara, saya itu matematika sampai sekarang tidak bisa, tapi duit ngerti. Daud. Saya ngomong, Tuhan, aku tidak bisa khotbah, aku tidak bisa nyanyi. Aku tidak cari orang pandai dan tidak cari orang bodoh, tapi aku mencari orang yang mau kupakai. Waktu itu saya ngomong, Tuhan, daripada tidak ada yang pakai aku, pakailah. Waktu itu Tuhan berkata apa? Bangkitlah berdiri. Jutaan manusia sudah menantimu. Engkau menginjakkan kakimu di 3 benua dan keempat penjuru mata angin di Indonesia. Engkau dikenal. Waktu itu saudara, saya bangkit. Tiba-tiba mulut saya berbahasa lidah, bahasa Cina, bahasa Ibrani. Wow. Kalau kita kepenuhan Roh Kudus, pikiran kita itu sadar. Kalau tidak sadar, namanya kesurupan. Makanya kalau ada sampai tertawa, memang Tuhan bisa bikin orang menangis, tapi Tuhan juga bisa bikin orang ketawa. Wow, kotanya sampai rumah sakit gila. Nah, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, pakailah aku. Tangan saya gerak semua. Mulut saya langsung berbahasa roh. Dan ada aliran listrik. Krung, krung, krung. Nah, setelah itu saya turun dari tempat itu. Saya ketemu pendeta. Pendeta, bagaimana cara mengaktifkannya? Saudara, banyak orang dipenuhi Roh Kudus, tapi bingung cara mengaktifkannya. Langsung pendeta itu jelasin saya, saudara boleh punya tandon air yang banyak dan keran air, tetapi tidak bisa membuka, percuma, betul? Ada lagi, saudara punya air yang banyak, punya keran air juga, tapi keran airnya tidak pernah dipakai puluhan tahun. Waktu diperlukan mampet, betul lah. Nah, tapi keran air itu sering digunakan. Setiap kali diperlukan langsung syas, betul? Nah, waktu itu pendeta itu memberitahu saya,
Arti menunggu, arti menyertai itu menunggu. Arti menyertai itu menunggu. Kalau engkau melangkah, dia bekerja. Tapi kalau engkau tidak melangkah, dia menunggu sampai kamu melangkah. Dan waktu engkau melangkah, dia bekerja. Ingat, harus ada kerja sama. Jelas saudara? Melangkah dulu, maka kuasa itu bekerja. Waktu itu cara mengaktifkan karunia. Loh, kamu mau apa? Aku ingin kesembuhan ilahi. Waktu dia ngomong, untuk mengaktifkan karunia itu, kamu harus melangkah. Cari orang sakit. Di mana? Rumah sakit. Langsung saya cari rumah sakit Panti Kosala di Solo. Ada daftarnya kan di atas. Abdullah, Aminah, aduh, yang seiman aja susah, apalagi yang tidak seiman. Ada yang Kristen. Saya berharap sakit ambeien. Untuk awal-awal ya pelajaran ya yang ringan-ringan dulu, betul? Jangan yang kelas berat. Saya temui bapak ini. Bapak sakit apa? Penipisan usus, tipes kronis, komplikasi. Dokter berkata tidak boleh duduk dan berdiri. Kenapa? Usus rontok. Dalam hati saya, aduh, ini baru pertama kali belajar langsung kelas apa? Berat. Langsung tak suruh doa. Saya doa, Yesus lawat. Tangan saya gemetar semua. Kenapa gemetar tangannya? Tanda tidak yakin. Supaya yakin. Makanya saudara di gereja ada yang doanya, tidak yakinnya. Haleluya, Yesus, haleluya. Tuhan bicara sama saya. Bangunkan dia, bangkit, berdiri, lompat. Ini suara Tuhan atau bukan? Ini kalau bukan suara Tuhan, habis doa masuk penjara kan? Dituntut mati sama keluarganya. Di situ saya bingung, mau melangkah atau tidak. Arti menyertai itu menunggu. Kalau engkau melangkah, dia bekerja. Pengaktifan karunia. Saya pikir, yaudahlah, kalau mau masuk penjara, yalah. Bapak percaya Yesus, bangun. Nggak taunya yang didoain pun takut mati juga adalah. Langsung tak pegang, dalam Yesus, tak suruh lompat berdiri. Saya udah pasrah adalah. Langsung dia lompat di perawat datang, dokter datang karena dia teriak-teriak adalah. Dicek dokter, sembuh total. Wah, itu saya lihat tangan saya sakti. Nah, setelah itu ada orang mati dibawa ke kamar mayat. Tak lihat orang mati itu, iman belum nyampe. Yang hidup aja susah, apalagi yang mati. Nah, disitulah saya doain orang-orang sakit. Disitulah saya baru mengerti pengaktifan karunia adalah. Nah, kalau ingin karunia nubuatan penglihatan bekerja dalam hidup saudara, dan kata-kata makrifat mengetahui hal tersebut bekerja, harus jadi pendoa syafaat. Nah, kenapa saya masuk dalam tim, masuk dalam pelepasan? Saya itu khusus pelepasan tentang setan. Itu ada sejarahnya. Kenapa sejarahnya? Tidak ada saingan. Nah, zaman itu, kenapa adalah? Kalau gembala sidang, dapat perpuluhan sama persembahan. Pengkhotbah, habis khotbah dapat PK, kan gitu. Pengajar setiap bulan digaji. Guru setelah minggu full timer digaji setiap bulan. Nah, teknik kalau fokus di pelepasan itu proyek thank you, terima kasih semua. Kenapa terima kasih semua? Orang kalau masih sama setan kaya raya, belum kena kutukannya, ngatakan setan itu baik. Tapi setan itu tidak pernah memberi manusia gratis. Kalau udah kena kutukannya, bangkrut, habis, rumah tangga hancur, makan susah, baru datang ke saya doa pelepasan. Waktu doa pelepasan, setan keluar. Dikasih PK, kita tidak tega. Kenapa? Wong dia makan aja susah. Nggak jadi dah. Nah, yang kedua, orang punya jimat susah mati, didoain setannya keluar, dia juga berangkat, belum sempat ngasih PK. Udah mati
dulu. Wah, jadi zaman itu ndak ada yang mau. Maunya jadi gembala, penginjil, macam-macam. Dan apa yang terjadi? Karena ndak ada saingan, ya udah, saya masuk aja ke bidang pelepasan. Nah, proyek thank you. Waktu itu saudara, saya tanya sama pendeta ini, bagaimana cara mengaktifkan karunia membedakan roh, penglihatan. Karena itu pengusiran setan, ada karunia mujizat, karena langsung melawan setan. Jadi pelepasan itu udah taruhannya nyawa, proyek thank you udah. Waktu itu pendeta ini ngomong, kalau kamu memang betul-betul mau dalam bidang pelepasan, kamu harus aktifkan 9 karunia. Karena itu bidang pelepasan, itu bidang yang paling berbahaya. Perang langsung berhadapan dengan setan. Berarti 9 karunia harus aktif semua. Nah, caranya gimana? Cari orang kerasukan. Ini yang susah. Karena apa? Nunggu setannya masuk. Betul enggak? Saya ada ide tempat KKR. Begitu ada yang kerasukan, langsung dari belakang langsung saya datang, keluar. Gereja ini bingung, ini orang gila mana nyasar, langsung nyusup musir. Saya cari orang-orang kerasukan. Pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waktu pertama, kedua biasa aja, ketiga, keempat biasa aja. Waktu ke-8, karunia membedakan roh bekerja. Saya melihat roh-roh sekitar. Karunia penglihatan bekerja. Ada jimat di dompet seseorang. Kata-kata makrifat. 9 karunia itu baru aktif pada waktu saya mendoakan yang ke-8, ke-9, ke-10, seterusnya. Jadi karunia itu harus diaktifkan, harus melangkah dulu. Amin, amin. Dan kuasa itu bukan hanya membantu dalam pelayanan atau mengurapi dalam pelayanan, tapi juga bisa mengubah nasib dan masa depan. Mengubah apa, saudara? Nasib dan apa? Ingat, 12 orang miskin ini menjadi terkenal dalam sepanjang sejarah karena ada kuasa yang mengubah. Waktu saya mau wisuda, saya dipanggil sama rektor. Daud, ada apa? Sebenarnya kamu tidak lulus. Hah? Nilai kamu semua di bawah 5. Tetapi guru-guru kamu sepakat kamu harus lulus. Kenapa? Mereka tidak mau ketemu kamu lagi. Setelah itu, tetapi kamu tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi ya. Kamu hanya sekolah Alkitab. Jadi saya sekolah Alkitab setingkat SMA. Kenapa? Karena kamu murid paling goblok. Ya udah. Saya diwisuda, lulus ke Alkitab, ranking 4, murid tinggal 4. Apa yang terjadi? Papa saya tidak datang, mama saya tidak datang, adik saya tidak datang, kakak saya tidak datang. Saya pulang naik angkot di rumah sendiri. Apa yang terjadi? Papa saya dipecat, adik dipecat, kakak dipecat, 1 hari dipecat rame-rame. Di situ saya bingung. Kalau saya stres, 1 keluarga gila, harus ada 1 yang bangkit. Saya berdoa, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan bicara, apa yang di tanganmu lakukan dengan setia. Ada plastik bekas gula di tangan saya. Tuhan, apakah aku mau jadi pemulung? Sang Tuhan beritahu, dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Terang. Saya nemui mama saya. Kadang sekitar kita tidak mendukung kita, tapi kuasa itu setia menyertai. Waktu itu saudara, Mah, aku mau kerja plastik. Mama saya gini,
Daud di antara anak mama, kamu yang paling goblok. Di kelas pun juga paling goblok pekok. Udahlah, kamu apa? Mah, aku mau kerja. Beri aku kesempatan. Ini ada uang 100.000 rupiah. Kalau kamu berhasil, Tuhan menyertai kamu. Kalau gagal, ingat, modal terakhir 100.000 rupiah. Tahun 96, saya masih ingat. Mah, aku perlu motor. Ini ada motor Poswan. Bulan depan tidak bisa bayar kreditnya. Kamu yang nerusin, hah? Saya beli dapat HD tas kresek 25 kilo, 1 karung. Di toko plastik kilat, agen plastik kilat di Balong, Solo. Saya jual ke simbok-simbok. Sehari hanya untung 2.000, 3.000. Tetapi setiap kali saya naik motor, saya berbahasa roh terus. Dan terdengar suara, dengan tanda salib inilah kau akan menang. Apa yang terjadi? Dari omset 25 kilo jadi 50 kilo. 50 kilo 1 kintal. 1 kintal setengah ton jadi 1 ton, 2 ton, 3 ton. Jadi agen plastik dan jadilah pabrik plastik. Tanpa utang bank. Di situ saya lihat kuasa itu bekerja. Setelah jadi pabrik, lupa sama Tuhan. Makanya dipanggil Tuhan itu paling enak posisi bangkrut habis. Nggak usah dipanggil, panggil sendiri. Tetapi kalau waktu diberkati, mau dipanggil Tuhan melayani itu paling susah. Betul? Tiba-tiba ada telepon. Haleluya, Gilbert. Daud, nih, kamu harus pelayanan Daud. Kamu pabrik ya. Saya paling takut dikirim sekolah lagi. Haleluya, Daud. Kamu harus melayani Tuhan. Berikut sama saya berpikir, Pak Gilbert. Saya lihat pabrik, tidak ada utang bank. Market sudah aman, sudah ada marketing, sudah ada pasaran, sudah ada merek, sudah ada paten, semua ada beres. Untuk apa susah-susah kan gitu dah. Kalau pelayanan lagi, proyek thank you lagi. Saya mulai berpikir kalau saya tidak melayani Tuhan, Tuhan marah habis nanti. Aduh, gimana ya? Ya udahlah, saya mau melayani. Bagaimana jalan keluar? Karena pabrik plastik tidak bisa ditinggal. Itu harus 24 jam, 3 shift. Kalau sampai tidak dikontrol 24 jam, bisa tebel tipis, retur afal rugi, atau lampu mati. Sejam 2 jam berapa kintal? Bukannya cuan, tapi buntung. Nah, karena itu pabrik tidak boleh ditinggal. Kalau udah pabrik plastik, mau tidak mau harus dipatok di situ 24 jam. Jaga bener. Nah, waktu itu saya bingung gimana ini pabrik. Tuhan bicara, jual pabrik itu. Belilah tanah yang akan kutunjukkan padamu. Saya bingung, ini suara Tuhan atau bukan ya? Saya doa lagi. Tuhan bicara, Tuhan, jual pabrik itu. Akan kutunjukkan tanah yang akan kutunjukkan padamu. Beli tanah itu. Ya udah, saya yakin itu suara Tuhan. Pabrik tak jual. Setelah dijual, saya beli tanah di tempat yang ditunjukkan Tuhan. Tempatnya itu daerah Tugu Boto Sawahan. Nah, apa yang terjadi? Jalan Pakel. Di situ banyak setannya, banyak rampoknya. Setan diusir, rampok datang. Waduh, dalam hati saya, ini salah ndak nih di tempat ini? Dan apa yang terjadi? Untuk masuk daerah situ, jembatan itu belum ada, muter jauh. Tanah di situ ndak laku. Itu pinggir jalan, itu 300, 400, 500 ribu, yang dalam 200 ribu, ada yang 100 ribu. Tanah ndak laku, darah. Ibaratnya jin buang anak di situ semua, darah. Ndak ada prospek. Karena Tuhan yang nyuruh, tak beli. Wah, begitu beli semua,
sesuai petunjuk Tuhan. Bingung, ini suara Tuhan atau bukan ini? Duit habis baru sadar. Beli, dan Tuhan beritahu di bawah 2.000. Langsung saya telepon Pak Gilbert. Pak Gilbert, ada apa? Aku mau ikut pelayanan. Loh kenapa? Pabrik udah tak jual. Hah? Lah, cuma tanah. Udah kamu ikut pelayanan saya. Saya ikut Pak Gilbert belum lama. Saya ikut Pak Gilbert tuh baru 25 tahun. Berapa lama Dara? Dan apa yang terjadi? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Tiba-tiba datang bulldozer, traktor, semua alat-alat berat datang. Nggak taunya tanah yang ditunjukkan Tuhan ke saya itu pintunya tol. Jadi pintu tol, sekitar pintu tol jarak 500 meter 1 kilo dari pintu tol semua adalah. Itu tanah dari 200.000 jadi 2 juta. Yang pinggir jalan 500 udah 3 juta, yang 1 juta jadi 6 juta, 8 juta. Saya beli berapa tempat Pak itu Dara. Saya nyesel sekali. Kenapa enggak beli banyak sekalian? Nah, di situ saya bikin Alfamart untuk franchise Alfamart, ruko-ruko. Di situ saya baru mengerti kuasa itu bukan hanya mengubah hidupmu, tapi juga bisa mengubah nasibmu. Masa depan yang indah. Amin. Dan apa yang terjadi? Saya tidak bisa bahasa Inggris. Sudah 6 kali di Amerika. Dan saya sudah sampai Manhattan. Yang paling kasihan, pandai bahasa Inggris belum pernah ke sana. Tahu ndak? Celana yang saya pakai ini USA. Tapi ingat, umurnya hampir 20 tahun. Ini makanya hampir 20 tahun ini dah saya pakai. Ini tahu ndak harganya berapa? $10 Walmart. $10 ini. Tuh, 20 tahun, hampir 20 tahun. Ya 17 18 hampir kira-kira 20 tahun lah. Saya sudah sampai Korea, Hong Kong, sampai saya ke New Zealand, Australia, berbagai negara. Hanya satu bidang pelepasan tentang satu setan. Hanya satu aja bidang setan. Sampai saya diminta ngajar di Akademi Kepolisian Semarang, reserse intelijen, hanya satu bidang setan. Dan tahun 2004 sampai 2014 saya diminta untuk jaga presiden, hanya satu bidang setan.